Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sajaratun Channel. Sekarang saya akan membahas tentang pelajaran sejarah Indonesia, khususnya materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung saja kita simak pembahasan dari video berikut ini. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita awali dari menyerahnya Jepang pada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadilah pengeboman di kota Hiroshima oleh sekutu. Nah, perlu kalian ketahui, sekutu itu terdiri dari Amerika, Belanda, Inggris, dan Australia yang tergabung dalam ABDACOM atau Tentara Gabungan Sekutu. Nah, yang kedua, tanggal 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman yang kedua di kota Nagasaki. Nah, yang pertama ini nama bomnya adalah Little Boy, sementara yang kedua itu nama bomnya adalah Fat Man. Jelas ya? Nah, peristiwa tersebut membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power pada waktu itu, atau kekosongan kekuasaan. Dan ini merupakan kesempatan emas untuk Indonesia dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan pada waktu itu. Oke. Sementara pada tanggal 9 Agustus 45 itu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman sedang berada di Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Nah, sebenarnya ini merupakan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi tujuan Jenderal Terauchi itu memanggil 3 tokoh besar Indonesia pada waktu itu adalah ingin memberikan sebuah janji kemerdekaan. Tapi sebenarnya keputusan ini dilatar belakangi keinginan untuk menarik dukungan dan simpati lebih banyak dari bangsa Indonesia yang pada waktu itu Jepang keadaannya semakin terdesak oleh sekutu ya tentunya. Nah, pertemuan di Dalat tersebut merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Akan tetapi, peristiwa ini justru menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nanti akan kita bahas. Nah, berikutnya berita kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung lewat siaran berita BBC atau British Broadcasting Corporation di London. Nah, jadi berita kekalahan Jepang itu ternyata diketahui oleh golongan pemuda bangsa Indonesia. Nah, akhirnya para pemuda tersebut menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56. Mereka mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Nah, ini rumahnya ya, rumah yang menjadi tempat para pemuda menemui Bung Karno pada waktu itu. Nah, lanjut ke yang kedua, peristiwa Rengkas Dengklok. Pada 14 Agustus 45, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir,
Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua agar Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Nah itu jelas ya. Kemudian, tapi menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi yang lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan serta menunggu berita resmi dari pemerintahan Jepang. Jadi ini ya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda itu ingin proklamasi segera dilangsungkan dengan cepat. Sementara golongan tua itu memilih untuk menunggu berita resmi serta strategi yang lebih matang. Nah, akhirnya para pemuda itu mengamankan. Kalau dulu sih saya menculik ya, tapi saya lebih suka itu mengamankan lah ya, bukan menculik. Mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, tanggal 16 Agustus 45. Ini sekitar jam 4.30 atau sekitar habis sholat subuh lah ini, waktu Indonesia bagian barat tentunya. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini ada peta dari Rengas Dengklok, tempat pengamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta di daerah Karawang, Jawa Barat. Berikutnya, nah ini ada rumah nih, rumah tempat yang dijadikan pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu terjadilah kesepakatan setelah Mr. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakini para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat jam 12.00 siang ya. Hal ini dapat dikabulkan dengan catatan atau jaminan nyawa Mr. Ahmad Subarjo menjadi taruhannya. Luar biasa nih Mr. Ahmad Subarjo. Nah, selanjutnya akhirnya Sudanco Subeno selaku Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok bersedia mengizinkan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Nah, itu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Berikutnya kita masuk ke rumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi sendiri diadakan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Jadi perlu kalian ketahui kenapa sih rumahnya Laksamana Muda ini dijadikan tempat perumusan oleh golongan tua dan golongan muda. Ternyata kalau dipikirkan beliau ini orang Jepang, tapi kenapa rumahnya kok bersedia dijadikan tempat perumusan? Ternyata usut punya usut, beliau ini merupakan sahabat karib dari Mr. Ahmad Subarjo ketika mereka berdua sekolah di Belanda, dan beliau juga mendukung kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Nah, selanjutnya penyusunan teks proklamasi. Jadi proklamasi yang beredar itu disusun oleh yang pertama jelas ya Bapak Proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Bapak Muhammad Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo. Ini ada foto-foto beliau luar biasa dengan penuh karismatik. Kemudian kalimat yang pertama itu adalah sumbangan pikiran atau ide dari Ahmad Subarjo.
Jadi bunyinya adalah kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Tuh. Kemudian kalimat yang kedua itu sumbangan pikiran dari Bapak Muhammad Hatta. Kalimatnya tentang pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Sorry, ini kurang N ya. Nah, berikutnya dari Soekarni, beliau mengusulkan agar yang menandatangani proklamasi adalah ketua dan wakil ketua dari PPKI, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Berikutnya, oleh Soekarno, naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ya, ini sosok dari Sayuti Melik ya. Jadi, siapakah yang mengetik naskah teks proklamasi? Yaitu jawabannya adalah Sayuti Melik. Berikutnya, ada beberapa perubahan dalam teks proklamasi tersebut. Yang pertama adalah tempoh menjadi tempo. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, tambahan nama Soekarno dan Hatta di sini ya. Kemudian yang keempat, Jakarta 17-8-05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi kenapa sih di sini 05, kenapa nggak 45? Ini merupakan tahun menggunakan tahun Jepang, bukan tahun Indonesia, tapi tahunnya Jepang, yaitu tahun 05. Nah, ini ada naskah asli tulisan Bung Karno. Jadi di sini bunyinya adalah proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dicoret-coret jadi pemindahan akhirnya ya, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Nah, ini masih wakil ya, wakil-wakil bangsa Indonesia ini masih asli banget. Temponya masih tempo, terusan kemudian belum ada nama Soekarno juga di sini. Nah, ini dari tulisan ini dirubahlah, bukan dirubah, maksudnya diketik ulang oleh Sayuti Melik seperti ini akhirnya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, jadi tempo ini tidak ada hanya tadi tempo. Jadi tempo, kemudian Jakarta ini juga dirubah akhirnya seperti ini. Nah, sekarang juga ada atas nama bangsa Indonesia yang tadinya wakil, kemudian ada nama Soekarno dan Hatta di sini. Kemudian apalagi ini terus ini udah. Nah, ya seperti inilah ya. Ini teks yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, yang keempat, pelaksanaan proklamasi. Jadi pembacaan itu dilakukan di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Ini rumahnya ya. Nah, kemudian pembacaan proklamasi. Ini teks proklamasi dibacakan langsung oleh Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Yang keenam, pengibaran bendera. Nah, perlu kalian ketahui ada 3 orang yang melakukan pengibaran bendera setelah bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati pada waktu itu. Yang pertama adalah Sudanco Suhut, yang kedua Sudanco Latif Hendra Diningrat,
Yang ketiga adalah Trimurti. Nah, tapi di berbagai di lain referensi atau sumber, Trimurti ini tidak terlibat katanya dalam pengibaran bendera. Yang terlibat itu hanya 2 orang, yaitu Sudanco Suhud dan Sudanco Latif Hendra Diningrat. Katanya sih Trimurti ini tidak bersedia ketika ingin melakukan pengibaran bendera merah putih tersebut. Kemudian yang ketujuh, penyebar luasan berita proklamasi. Jadi setelah proklamasi sudah berlangsung, disebarluaskanlah atau di-share ke seluruh Indonesia. Jadi yang pertama itu menggunakan kantor berita Yoshima atau sekarang itu dikenal dengan kantor berita Antara. Pada tanggal 17 tahun 17 Agustus 45 jam setengah 7, Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan. Oleh Daidan, teks proklamasi tersebut diberikan kepada Evus, seorang markonis atau petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut, untuk segera diudarakan dan disebarluaskan ke seantero Indonesia pada waktu itu. Nah, itu media yang pertama. Media selanjutnya adalah Radio Hoso Kanri Kyoku atau sekarang lebih dikenal dengan RRI, yaitu Radio Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 45, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran Radio Hoso Kanri Kyoku. Tepat jam 7 malam, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan oleh M. Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Nah, ini kantor radio ya, RRI sekarang, dan ini sosok dari M. Yusuf Ronodipuro. Jelas ya? Berikutnya lewat koran atau surat kabar. Di sini surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain ada Malik, Sayyid Melik, Sultan Sahril, kemudian BM Diah atau Burhanuddin Muhammad Diah, Ki Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata, dan GSSJ Ratulangi, serta Iwaku Sumantri, Sukoharjo Wiryo Pranoto, Sumanang SH, dan Manai Sopyan, serta Ali Hashim. Sangat banyak ya yang terlibat di sini dalam surat kabar atau koran. Nah, berikutnya dari pamflet, poster, dan spanduk yang seperti inilah ya. Social justice, sosial dan keadilan, we are a free nation, dan segala macam. Nah, yang terakhir ada 8, makna proklamasi. Makna proklamasi sendiri bagi bangsa Indonesia yaitu memproklamasikan kemerdekaan atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Jadi ini ya makna proklamasi untuk Indonesia. Oke, mungkin cukup sampai di sini video tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk menyimak video-video saya berikutnya. Salam Jas Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.